Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazlur Matraf. Saya merupakan mahasiswa Universitas Aloleo, jurusan Teknologi Pangan. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan polimorfisme DNA pada lokus gen hormon ternak sapi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, aplikasi bioteknologi pangan. Oke, langsung saja. Yang pertama, pendahuluan. Saat ini kemajuan dalam bidang bioteknologi molekuler memungkinkan adanya seleksi pada tingkat DNA, yaitu dengan cara mengidentifikasi keragaman gen. Pendekatan biomolekuler melalui reaksi berdasarkan polimorfisme DNA memungkinkan untuk memilih sapi dengan genetik unggul, karena setiap individu memiliki susunan genetik yang berbeda-beda. Informasi keragaman gen sebagai MAS atau marker assisted selection sangat penting dibutuhkan untuk memperbaiki mutu genetik dan pengembangan sapi lokal. Penemuan fragmen-fragmen restriksi sebagai penanda genetik pada lokus-lokus yang berhubungan dengan sifat produksi dapat digunakan sebagai dasar untuk memilih dan memperoleh bibit unggul melalui seleksi buatan. Hal ini dapat diaplikasikan dalam usaha peningkatan produksi ternak melalui variasi penanda genetik. Polimorfisme terbagi menjadi dua kata, yaitu poli dan morfisme. Poli yaitu banyak, sedangkan morfisme artinya bentuk. Jadi polimorfisme merupakan variasi struktur genetik dalam satu populasi yang mewakili keanekaragaman. Pemetaan genetik sangat penting dalam proses seleksi dan persilangan ternak berdasarkan teknik molekuler. Dengan adanya pemetaan gen, dapat dilakukan pengujian maupun modifikasi gen-gen yang telah dipetakan dengan menggunakan teknologi rekayasa genetik, sehingga menghasilkan sapi dengan kualitas genetik yang unggul. Jadi tujuan metode polimorfisme ini adalah untuk mendeteksi variasi genetik DNA pada gen hormon pertumbuhan sapi sebagai dasar peningkatan genetik dalam peternakan. Kemudian metode polimorfisme. Metode penanda genetik terdiri dari beberapa teknik, antara lain teknik polimorfisme panjang fragmen batasan RFLP, kemudian mikrosatelit, polimorfisme panjang fragmen pembatasan reaksi berantai polimer PCR RFLP, kemudian DNA polimorfik yang diperkuat secara acak atau RABD. Polimorfisme panjang fragmen restriksi atau RFLP adalah salah satu teknik penanda genetik di mana polimorfisme dideteksi dan divisualisasikan dalam dua langkah, yaitu restriksi endonuklease ligation dan southern blot hybridation. Endokulase restriksi mengenali urutan tertentu, biasanya sepanjang 4-8 base pair, dan mengkatalis pembelahan endonukleoletik, menghasilkan fragmen dengan panjang yang ditentukan. Fragmen ini dapat dipisahkan dengan elektroforesis gel, dipindahkan ke pendukung padat seperti filter nitroselulosa, dan dideteksi dengan hibridasi dengan probe berlabel radioaktif terdiri dari cloning sequence DNA yang homolog dengan fragmen DNA tertentu. Teknik RFLP telah banyak digunakan baik dalam pertanian tumbuhan dan hewan sebagai sarana untuk mengidentifikasi asal-usul dan menyelidiki lokus genetik polimorfik yang mempengaruhi sifat untuk seleksi dengan bantuan penanda. Metode RLP memiliki kelemahan, yaitu tingkat variabilitas yang terbatas dari lokus tersebut, dan RFLP ini memiliki nilai yang relatif kecil untuk aplikasi pemuliaan berbasis penanda yang praktis, terutama terjadi karena analisis RFLP tidak dapat diotomatiskan untuk aplikasi dengan skala besar. Kemudian yang kedua, teknik mikrosatelit. Teknik mikrosatelit adalah teknik berdasarkan variasi panjang dalam larik tandem motif nukleotida, ditri atau tetra. Jumlah variabel pengulangan nukleotida ini dapat diperkuat oleh teknik PCR
dan kemudian dideteksi sebagai varian panjang dengan elektroforesis gel. Teknik ini memiliki kesulitan teknis yang rendah dibandingkan dengan analisis RLFP. Jadi teknik mikrosatelit ini lebih praktis dibandingkan dengan teknik RLFP. Meskipun informasi urutan diperlukan untuk menghasilkan perimer yang sesuai untuk PCR, dalam genom eukariotik pengulangan nukleotida seperti ACN, AGN, dan ATN baru-baru ini telah terbukti melimpah dan sangat polimorfik. Mikrosatelit telah digunakan untuk genotip dan membangun peta genetik pada spesies ternak. Kemudian teknik polimorfisme panjang fragmen pembatasan reaksi berantai polimer atau PCR RFLP. PCR RFLP adalah teknik yang diterapkan secara luas untuk mendeteksi fragmen DNA hingga beberapa kilobase. Teknik yang relatif baru ini mendeteksi ketersediaan situs pembelahan endonuklease restriksi di lokus dalam fragmen DNA yang diperkuat dari tempat target. Perubahan basa, penyisipan, atau penghapusan di situs restriksi akan menghasilkan panjang fragmen DNA yang berbeda yang dapat dianalisis dengan deteksi UV. Ketika fragmen yang dicerna dijalankan pada gel agarosa yang diwarnai dengan etidium bromida, teknik yang relatif baru untuk mengidentifikasi varian gen ini didasarkan pada amplifikasi PCR dan pencernaan restriksi endonuklease dari lokus tunggal. Perubahan basa, insersi, dan penghapusan di situs restriksi akan menghasilkan panjang fragmen DNA yang berbeda yang dapat divisualisasikan menggunakan elektroforesis gel agarosa. Teknik ini menghasilkan jenis polimorfisme yang sama dengan RFLP tradisional, tetapi tanpa kebutuhan akan noda selatan. Oleh karena itu, lebih sensitif dan cepat dibandingkan dengan blotting standar dari hibridasi. Selain itu, teknik ini membutuhkan DNA yang sangat sedikit, yaitu kurang dari 100 nanogram. Jadi teknik PCR LFP ini telah banyak digunakan dalam mendeteksi polimorfisme gen pertumbuhan hormon ternak sapi. Kemudian yang keempat, teknik polimorfik DNA yang diperkuat secara acak, RAPD. Jadi metode ini didasarkan pada aplikasi PCR dari daerah genom menggunakan perimen oligonukleotida acak pendek. Kuswa dan Medrano 1996 mengungkapkan bahwa penanda RAPD sangat berguna untuk mengidentifikasi breed atau penanda spesifik spesies dan estimasi divergensi genetik antar breed. Teknik ini menawarkan pengujian yang cepat dan efisien untuk menyaring polimorfisme DNA pada jumlah besar lokus. Kesulitan reproduksivitas teknik ini dapat diatasi dengan menghilangkan variasi konsentrasi DNA dan mempertahankan kondisi reaksi yang konsisten dan profil termal selama aplikasi. Kemudian hasil dan pembahasan. Jadi pada gambar di sebelah kiri ini merupakan hasil fotograf gel agarose yang diteliti oleh Agus Purwoko et al. 2003 menggunakan teknik RFLP. Jadi pada fotograf gel agarose ini memperlihatkan adanya polimorfisme pada lokus dua gen hormon pertumbuhan yang dideteksi dengan digesti menggunakan enzim MSPL. Jadi pada baris ke-1, 6, 7, 8, dan 9 menghasilkan alel minus-minus. Pada baris 2, 3, dan 10 menghasilkan alel positif minus, dan pada baris 4, 5 menghasilkan alel positif. Kemudian pada tabel sebelah kanan ini merupakan hasil polimorfik lokus DRB3 pada genetik sapi Bali yang diteliti oleh Dinyoman et al. 2013. Jadi pada penelitian ini menghasilkan polimorfik lokus DRB3 dengan teknik mikrosatelit
menghasilkan 10 alel. Kemudian pada gambar sebelah kiri ini merupakan hasil fotograf gel agarosa yang merupakan penelitian dari Nio Endra Lelana 2003. Jadi pada hasil ini fotograf gel agarosa menunjukkan adanya variasi pada fragmen ND5 DNA mitokondria yang dideteksi dengan menggunakan teknik PCR RFLP menggunakan enzim HindD3. Jadi pada baris ke 1, 2, 3 fragmen ND5 yang terpotong dengan enzim restriksi HindD3. Kemudian pada baris ke-4 fragmen ND5 tidak terpotong oleh enzim restriksi HindD3. Kemudian pada gambar di sebelah kanan ini merupakan hasil pengamatan genetik Muelleri dengan menggunakan teknik RAPD. Jadi pada penelitian ini merupakan penelitian dari Guven Guneri et al 2010. Jadi hasilnya menunjukkan bahwa 50 akses yang digunakan dalam penelitian memiliki 42 fragmen DNA yang berukuran dari 300 base pair hingga 1,5 kilobase. Dari 42 fragmen DNA, 29 fragmen bernilai 69,05%, diantaranya polimorfik dengan indeks marker tertinggi terdapat pada primer OPD 4. Ke-50 aksesi memiliki ketidaksamaan genetik diantaranya 0,02 sampai 0,36. Kemudian kesimpulan. Jadi teknologi baru dalam genetika molekuler berpotensi memungkinkan analisis langsung keragaman dan sifat genetik di tingkat gen polimorfisme, ditambah dengan inovasi dalam genetika kuantitatif. Kemajuan dalam genetika molekuler memungkinkan kita untuk mengidentifikasi, memetakan dan mengukur efek lokus sifat kuantitatif yang mempengaruhi sifat produksi sapi. Isolasi dan analisis gen tunggal sekarang menjadi teknik genetika molekuler standar, seperti kemampuan mentransfer gen yang diisolasi dari satu hewan ke hewan lain untuk menghasilkan transgenetik. Oleh karena itu, mungkin saja teknik baru genetika molekuler ini akan berdampak signifikan pada pemulihan hewan dalam waktu dekat.